Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kearsipan digital. Yang pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kearsipan digital. Nah, secara sederhana, kearsipan digital ini adalah proses pengelolaan arsip atau dokumen menggunakan teknologi digital. Mulai dari apa? Mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyediaan kembali informasi. Kalau dulu arsip ini hanya berbentuk kertas ya, yang disimpan di lemari atau di rak. Tapi sekarang ini bisa berupa file PDF, bisa berupa Word, gambar, rekaman audio, maupun video yang disimpan di komputer, server, atau bahkan di cloud. Nah, menurut International Social on Air Service, atau bisa disingkat ICA, kearsipan digital ini adalah upaya mengelola informasi dalam bentuk digital agar tetap autentik, reliable, utuh, dan dapat diakses sepanjang waktu. Artinya, arsip digital ini bukan sekedar penyimpanan file di komputer, tetapi ada aturan dan prinsip yang harus dijaga. Seperti apa aturan itu? Pertama, yaitu adalah keaslian. Jadi harus autentik. Arsip digital ini harus bisa dibuktikan bahwa itu asli, tidak dimanipulasi. Terus juga harus mengandalkan keandalan atau reliability. Maksudnya informasi di dalam arsip itu ini benar-benar harus bisa dipercaya. Terus ada juga integritas atau integrity. Nah, maksudnya apa? Isi arsip ini tidak boleh berubah tanpa ada catatan yang jelas. Dan juga ada keterpakaian atau usability. Nah, arsip ini harus mudah ditemukan dan juga digunakan kembali ketika dibutuhkan. Nah, prinsip-prinsip dasar ini mirip dengan arsip konvensional. Hanya saja dalam dunia digital, tantangan ini lebih kompleks. Misalnya, bagaimana memastikan file digital ini tidak rusak, tidak hilang karena virus, atau tidak sulit dibuka karena perangkat lunak ini sudah lama atau sudah usang. Seorang pakar kearsipan, Kenneth Timbodeu, ini menyebutkan bahwa arsip digital ini membutuhkan preservasi aktif. Yaitu apa? Yaitu memelihara untuk berkelanjutan agar file digital ini tetap bisa diakses walaupun teknologi berubah. Nah, ini berbeda dengan arsip kertas yang bisa disimpan puluhan tahun tanpa banyak perawatan. Jadi, asal memang lingkungannya terjaga, itu bisa dirawat. Lalu, apa sih perbedaan arsip konvensional dan arsip digital? Nah, sekarang kita mulai bandingkan ya antara arsip konvensional atau arsip kertas dan arsip digital. Nah, secara bentuk fisik, arsip konvensional itu berbentuk kertas atau foto cetak atau dokumen tercetak. Nah, sedangkan arsip digital ini berupa file elektronik. Misalnya berupa PDF, JPG, MP4, atau database. Itu secara bentuk fisik. Tapi sekarang ada lagi secara bentuk penyimpanannya, cara penyimpanannya. Kalau konvensional ini kan biasanya disimpan di lemari, di rak, di gudang arsip. Nah, ini kan membutuhkan ruang yang besar. Sedangkan arsip digital ini disimpan di komputer, disimpan di server, di cloud. Nah, ini kan lebih hemat ruangan ya, tapi butuh perangkat keras dan lunak. Lalu, secara aksesnya, perbedaannya, yang konvensional ini, aksesnya ini terbatas. Harus membuka fisik dokumennya. Dan bisa lama kalau jumlahnya itu sangat banyak. Sedangkan digital ini bisa diakses dengan cepat lewat komputer. Bahkan jaraknya jauh. Jarak jauh itu bisa diakses melalui internet. Lalu perbedaannya secara keamanan juga, arsip konvensional ini sebenarnya mudah rusak karena kena air kalau keamanannya ya. Terus kena api, kena rayap. Tapi sulit diubah tanpa bekas. Lalu secara digital ini
tidak rusak secara fisik sebenarnya, tapi rawan hilang karena virus atau kena hack atau kerusakan sistem. Lalu perbedaan lagi secara umur arsip. Nah, di konvensional ini bisa bertahan ratusan tahun ya, jika dirawat baik. Seperti contoh naskah kuno itu kan arsip konvensional. Terus di arsip digital, ini bisa cepat tidak terbaca jika format file ini tidak lagi didukung oleh software baru. Lalu ahli arsip yang bisa kita ketahui yang bernama David Berman ini mengatakan bahwa perbedaan paling signifikan adalah pada aksibilitasnya. Maksudnya apa? Arsip digital ini memungkinkan informasi ini diakses lebih cepat dan lebih luas. Dan sementara arsip konvensional ini terbatas pada ruang dan waktu. Namun, ia juga menekankan bahwa arsip digital ini memiliki risiko ketidakpastian dalam jangka panjang karena berubah teknologinya. Jadi, meskipun arsip digital ini lebih praktis, bukan berarti tanpa masalah. Kita harus mengantisipasi untuk kerusakan datanya, terus perubahan format filenya, dan keamanan informasinya. Lalu, kita harus tahu juga teori dasar pengelolaan arsip itu apa? Arsip digital. Nah, dalam pengelolaan arsip digital, ada teori dan pendekatan yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa teori dasar yang yaitu pertama, ada teori record life cycle theory atau teori siklus hidup arsip. Nah, teori ini awalnya dikembangkan untuk arsip konvensional ya, tapi relevan juga ya untuk arsip digital. Nah, menurut teori ini, arsip ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mulai dari penciptaan atau creation. Nah, arsip lahir dari kegiatan administrasi atau transaksi. Nah, itu diciptakan dari kegiatan administrasi atau transaksi. Dari kemudian melalui penggunaan. Nah, arsip yang maksudnya arsip ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau organisasi. Terus dari pemeliharaannya. Nah, ini ada arsip ini disimpan, kemudian dipelihara dan diamankan. Terus ada penyusutan. Nah, ini arsip ini tidak berguna. Arsip-arsip yang tidak berguna ini dimusnahkan. Nah, sedangkan yang bernilai historis atau sejarah ini dipermanenkan. Nah, dalam arsip digital, setiap tahap ini perlu diadaptasi. Misalnya apa? Misalnya dalam tahap pemeliharaan. Nah, kita perlu memastikan untuk backup-nya dan enskripsinya. Terus ada teori record continue theory. Record continue theory ini dikembangkan oleh para ahli ya di Australia. Nah, teori ini melihat arsip ini tidak sekedar melewati siklus hidup, tapi sebagai kontinuum yang berkesinambungan. Artinya apa? Sejak arsip diciptakan, ia ini sudah dipikirkan bagaimana akan digunakan di masa depan. Nah, dalam konteks digital, teori ini sangat relevan. Misalnya ketika membuat arsip digital, kita ini sudah harus memastikan formatnya. Formatnya akan tetap bisa dibaca di masa depan apa enggak? Atau format itu yang penting bukan hanya untuk hari ini. Nah, ada juga teori digital preservation teori. Nah, teori ini fokus pada upaya melestarikan arsip digital ya dalam jangka yang panjang. Ada beberapa pendekatan, misalnya migration. Apa maksudnya? Yaitu memindahkan data ke format baru yang lebih mutakhir. Terus ada juga emulation. Ini maksudnya meniru sistem lama agar file lama ini bisa tetap dibuka. Atau enggak ada refreshing. Nah, ini menyalin data ya ke media penyimpanan baru sebelum media lama ini rusak. Sedangkan menurut Harvey, ini pelestarian digital ini membutuhkan kombinasi sebenarnya. Kombinasi metode-metode yang antara migration dan emulation dan refreshing ini harus ada kombinasi karena tidak ada satu cara yang memang benar-benar cara itu sempurna. Lalu kita lihat lagi dari pandangan para ahli tentang kearsipan digital. Nah, beberapa pendapat para ahli yang bisa memperkuat pemahaman kita seperti pendapatnya David Berman, ini
arsip digital sebenarnya ini menuntut pendekatan baru ya dalam manajemen arsip. Karena apa? Sifatnya yang berbeda dengan arsip konvensional. Makanya harus arsip digital. Terus menurut Ken Thibodeau, arsip digital ini membutuhkan pemeliharaan aktif. Agar apa? Agar tetap dapat digunakan seiring perkembangan teknologi. Terus juga teori menurut Lucina Duranti, autentitas adalah kunci dalam arsip digital. Jadi, jika keaslian arsip ini tidak bisa dijamin, maka nilainya sebagai bukti ini akan hilang. Sedangkan Upward ini dia mengatakan bahwa record continue teori ini menekankan bahwa arsip ini harus dipikir sejak awal. Untuk apa? Untuk keberlangsungan jangka panjang, bukan hanya untuk keperluan sekarang. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini bisa kita simpulkan, kearsipan digital itu bukan sekedar memindahkan arsip kertas ke komputer, melainkan suatu sistem pengelolaan yang kompleks. Jadi prinsip dasarnya ini adalah bagaimana bisa menjaga keaslian, terus sebagai keandalan, terus integritas dan keterpakaiannya arsip tersebut. Terus perbedaan utama antara arsip konvensional dan digital ini terletak pada bentuknya, terus cara penyimpanannya, terus aksesibilitasnya, dan tentang keamanannya. Jadi arsip digital ini lebih praktis, cepat diakses, dan hemat ruangan, tetapi lebih rawan rusak atau hilang jika tidak dikelola dengan baik. Jadi teori seperti record life cycle, record continue, dan digital preservation itu sebenarnya memberikan dasar ilmiah untuk mengelola arsip digital secara aktif. Jadi para ahli ini menekankan pentingnya menjaga autentitas dan melakukan pemeliharaan aktif. Ini agar apa? Agar arsip digital ini sebenarnya tetap bernilai sepanjang waktu. Jadi sebagai Anda misalnya belajar ini sebagai calon arsiparis, ini mahasiswa ini perlu menyadari ya bahwa menguasai kearsipan digital itu adalah keterampilan yang sangat penting di era informasi ini. Jadi hampir semua organisasi kini ini bergerak ini menuju digitalisasi, dan keberhasilan pengelolaan arsip digital ini akan sangat menentukan efisiensi, terus menentukan keamanan, terus serta berkesinambungan terhadap informasi untuk masa depan. Oke, kita bisa lanjut video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.